Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama beberapa kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi. Secara khusus dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Tapi sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dapat belajar firman-Nya Tuhan. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama-sama beberapa kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Surat ini ditulis kepada jemaat atau kepada orang-orang di Filipi supaya mereka bersuka cita dalam segala keadaan, mereka dapat rendah hati, dan mereka memiliki pengenalan akan Kristus. Surat ini juga berbicara tentang kepuasan, tentang keputusasaan yang muncul akibat hukuman yang dialami oleh Paulus yang begitu lama. Ketika Paulus dihukum, ketika Paulus dipenjara, mereka mulai muncul keputusasaan karena hukuman yang dialami oleh Paulus begitu lama. Selanjutnya ada benih-benih perpecahan di dalam gereja di Filipi. Dan ada ancaman ketidaksetiaan di dalam gereja di Filipi akibat pengaruh dari orang-orang Yahudi atau orang-orang yang masih memiliki pemikiran duniawi. Oleh karena itu kita akan memfokuskan perhatian kita kepada nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap berjuang di dalam iman. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 29 sampai 30. Dikatakan bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu berdiri teguh dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang dari iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan oleh sedikit pun lawanmu, bagi mereka itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan untuk menderita bagi Dia. Di dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat daripadaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan orang di Filipi, persekutuan orang-orang yang ada di Filipi sangat dihargai oleh Paulus. Oleh karena itu ia mendukung dalam doa, memberikan kesaksian dan nasihat. Bahkan kalau kita melihat bahwa Paulus juga mengutus Timotius dan Epaphroditus untuk mengunjungi orang-orang yang ada di Filipi. Tujuannya supaya mereka memiliki kehidupan, mereka memiliki iman yang bertumbuh di dalam Kristus, dan memiliki kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Jadi, bagaimana supaya kehidupan kita atau kehidupan orang percaya tetap memiliki semangat berjuang di dalam Kristus? Yang pertama, nasihat Paulus dikatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi kekuatan orang yang percaya kepada Kristus terletak ketika hidup mereka berpadanan dengan Injil Kristus. Di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu berdiri teguh di dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus menghendaki supaya orang-orang yang percaya di Filipi, kehidupan mereka berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya,
Kata hendaklah itu yang artinya politeu, yang artinya hidup sebagai warga, berperilaku sebagai warga, atau hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus artinya hidup dengan cara yang layak, hidup sesuai dengan berita Injil. Jadi, Injil yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat ini yaitu tentang Injil Kristus, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah menderita di atas kayu salib untuk memperoleh keselamatan kekal bagi orang-orang dalam kerajaannya. Maka kata hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus artinya hidup sesuai dengan cara yang layak, hidup sebagai anggota tubuh Kristus, hidup sebagai anggota kerajaan Allah yang harus taat kepada Allah dan melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Sama seperti seseorang yang ketika tinggal dalam suatu wilayah, mereka wajib untuk memiliki kartu identitas diri, termasuk bangsa Indonesia memiliki kartu identitas diri yang dinamakan dengan KTP atau kartu tanda penduduk. Demikian juga Paulus menyampaikan kepada jemaat yang di Filipi. Paulus menyebutkan dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan bahwa Paulus menyebut bahwa warga kerajaan kita adalah di dalam surga. Maka hidup kita sebagai anggota kerajaan Allah wajib berperilaku sebagai anggota kerajaan Allah, hidup sesuai dengan anggota kerajaan Allah, berperilaku sebagai anggota kerajaan Allah, dan hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau hidup sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam 1 Kolose pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberikan buah di dalam pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Maka saudaraku, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah ciri dari anggota kerajaan Allah yang memiliki kehidupan yang layak di hadapan Allah, melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah, melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa hidupmu, bahwa kamu berdiri teguh di dalam satu roh, dengan sehati sejiwa berjuang demi untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus artinya memiliki kehidupan yang layak di hadapan Allah dan melakukan kehidupan dan melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang kedua, bagaimana supaya kehidupan kita terus berjuang? Bagaimana supaya kehidupan kita memiliki semangat untuk berjuang demi iman yang timbul dari berita Injil itu? Yang kedua adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena kekuatan kita terletak di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-28 dikatakan bahwa dengan tiada digentarkan oleh sedikit pun lawanmu. Karena bagi mereka itu sebuah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu itu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Paulus menyadari, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus menyadari bahwa ketika seseorang mengakui Injil akan menjumpai perlawanan. Bahkan seringkali diintimidasi, mengalami penolakan, dan ancaman-ancaman penganiayaan. Oleh sebab itu Paulus menasihati supaya mereka tidak takut. Supaya mereka jangan gentar ketika mereka harus disingkirkan. Ketika mereka harus ditolak. Mereka senantiasa memiliki iman yang kuat karena kehidupan mereka ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Paulus memberikan pandangan yang benar bahwa
keadaan orang yang dianiaya lebih baik daripada orang-orang yang menganiaya. Orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang melawan Injil Kristus, orang-orang yang merugikan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bagi Paulus itu adalah tanda kebinasaan. Sebaliknya, orang-orang yang teraniaya oleh karena Injil Kristus, oleh karena kebenaran Tuhan, itu merupakan suatu tanda bukti keselamatan. Jadi, ketika orang mengalami penganiayaan, ketika orang berada di dalam penganiayaan, mereka menghadapi tekanan yang luar biasa. Bagi Paulus itu adalah tanda keselamatan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, meskipun tanda bukti itu bukan sesuatu yang pasti, karena banyak juga orang-orang yang munafik yang rela menderita demi kepercayaan mereka. Tetapi Paulus mengatakan bahwa itu merupakan suatu tanda keselamatan ketika kita dianiaya. Karena kenapa, saudaraku? Karena kalau kita dianiaya itu menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Merupakan tanda bukti yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengikut Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, aniaya bukanlah sebuah yang menakutkan. Bukan sesuatu yang menakutkan. Sebab itu marilah kita kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya harus tetap di dalam Tuhan. Supaya ancaman, penganiayaan, penderitaan yang kita alami itu dapat kita lewati. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita mengambil keputusan untuk mengaku dan mengikut Yesus Kristus, pasti ada tantangan. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, tetapi kalau hidup kita di dalam Tuhan, maka tantangan yang ada pasti kita bisa lewati. Amin. Amin. Luar biasa. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus tetap berjuang demi iman yang kita miliki. Yang ketiga adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Di ayat yang ke-29 dikatakan bahwa sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan bahwa sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, atau kalau dalam bahasa aslinya yaitu posteu, yang artinya bukan hanya sebagai kepercayaan atau tidak memiliki pengalaman, atau hanya percaya diri, atau hanya berdasarkan pemikiran dan anggapan pribadi. Tetapi Paulus mengajak orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang ada di Filipi. Paulus juga mengatakan bahwa kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Kata menderita bagi Dia di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, yaitu pasko, yang artinya berpengalaman, artinya bertahan, artinya menderita, bahkan mati untuk Dia. Jadi dalam ayat ini Paulus menekankan bahwa karunia untuk percaya bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi, bukan hanya pertimbangan atau hanya anggapan pribadi dengan menjadikan Yesus sebagai objek yang dipercaya. Tetapi karunia percaya kepada Yesus Kristus yang dimaksudkan oleh Paulus adalah menjadikan Yesus sebagai subjek dalam kehidupan orang percaya. Artinya kehidupan orang percaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai subjek dalam hidupnya, dia pasti menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam ayat 30 dikatakan bahwa di dalam pergumulan yang sama yang telah kamu lihat daripadaku,
dan yang kamu dengar daripadaku tentang aku, di ayat yang 30 dikatakan bahwa di dalam pergumulan yang sama yang telah kamu lihat daripadaku, sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Tuhan berproses begitu luar biasa di dalam kehidupan Paulus, sehingga dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita juga perlu menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus. Sama seperti ketika seseorang menyerahkan jantungnya untuk dibedah oleh dokter, atau seseorang yang menyerahkan hidupnya untuk dioperasi, atau seseorang yang memberikan, atau seseorang yang melakukan operasi di bedah dan lain sebagainya, karena dia yakin bahwa dokter itu akan melakukan yang terbaik kepada dirinya. Oleh karena itu dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada dokter itu. Jadi dalam kehidupan kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana kehidupan kita yang penuh dengan tantangan ini, bagaimana kehidupan kita yang penuh dengan kehidupan yang begitu luar biasa, bagaimana kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Dikatakan baik hidup dan mati kita untuk Kristus. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita, maka hidup dan mati kita adalah untuk Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita sebagai orang percaya selalu diwarnai dengan perjuangan. Oleh karena itu, milikilah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya milikilah kehidupan yang layak di hadapan Kristus. Milikilah dan lakukanlah hal-hal yang dikehendaki oleh Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Kristus, memang selalu ada tantangan kepada Kristus. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Marilah kita membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga tantangan yang kita alami, kita dapat lewati bersama dengan Tuhan. Dan kita harus sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga hidup dan mati kita hanya untuk Kristus. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami begitu mengucap syukur Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, oleh karena kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aplikasikanlah setiap benih-benih firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.